Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1 dengan materi struktur dan kebahasan teks laporan hasil observasi. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati dan memahami dengan seksama tayangan video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang bertujuan memaparkan generalisasi hal atau objek secara sistematis dan analitis dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi berusaha memerinci secara faktual dan objektif dengan bahasa lugas dan efektif. Fungsi teks laporan hasil observasi antara lain untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau memecahkan masalah dalam pengamatan, sarana untuk pendokumentasian dan sebagai sumber informasi terpercaya. Struktur teks laporan hasil observasi adalah bagian-bagian sebuah teks observasi yang mencirikan teks laporan hasil observasi. Bagian-bagian itu menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup teks dalam fungsi komunikasi tertentu. Pada teks laporan hasil observasi, bagian awal berupa pernyataan umum, bagian inti berupa deskripsi bagian, dan bagian penutup berupa simpulan. Berikut ini struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi, pernyataan umum atau berisi definisi dan klasifikasi, deskripsi bagian, kemudian deskripsi bagian, simpulan, boleh ada, boleh tidak. Pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Pernyataan umum, definisi umum berisi definisi, kelas, kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan adalah dan merupakan penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa penggunaan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi, rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Simpulan.
Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan, atau simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Menelaah bahasa teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan, maka hal ini termasuk jenis teks formal yang mengharuskan bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi diantaranya: 1. Kata umum atau hipernim dan kata khusus hiponim dalam pengklasifikasian. 2. Menggunakan frasa verbal atau kelompok kata kerja. 3. Menggunakan verba atau kata kerja, baik aktif maupun pasif. 4. Menggunakan kata bersinonim, yaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. 5. Menggunakan kata berantonim atau kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. 6. Perubahan verba, kata kerja menjadi nomina atau kata benda. 7. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. 8. Menggunakan kalimat simpel dan kompleks. 9. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Contoh analisis struktur teks laporan hasil observasi. Judulnya Masjid di Cirebon yang konon dibangun dalam semalam. Pernyataan umum menjelaskan objek masjid mulai dari julukan, alamat, nama, perbedaannya dengan masjid lainnya. Salah satu landmark Cirebon sebagai kota sultan ialah Keraton Kasepuhan. Di sekitar komplek keraton tersebut terdapat Masjid Agung tertua di Cirebon. Masjid tersebut bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau lebih dikenal sebagai Masjid Agung Cirebon. Berbeda dengan nama masjid di Indonesia yang lazimnya menggunakan bahasa Arab, nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Deskripsi bagian, yaitu menjelaskan orang yang membangun masjid, waktu dibangunnya, jumlah tenaga, dan gaya bangunan masjid. Masjid dengan nama unik ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1480-an. Bersama dengan masa penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Menurut masyarakat Cirebon, konon masjid ini dibangun hanya dalam waktu 1 malam saja. Kisah ini pun terangkum dalam buku Sejarah Babat Tanah Cirebon. Pembangunan masjid ini melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon. Sunan Kalijaga dipercaya menjadi arsitek pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang memadukan gaya Demak, Majapahit, dan Cirebon. Simpulan atau deskripsi manfaatnya menjelaskan kegunaan masjid, yaitu sebagai saksi bisu penyebaran agama Islam di Cirebon. Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek kenamaan Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan. Masjid yang masih berdiri kokoh ini memiliki manfaat sebagai saksi bisu penyebaran agama Islam di Cirebon. Kemudian analisis bahasa dari teks tersebut menggunakan kata benda, nomina. Contohnya, di sekitar komplek keraton tersebut terdapat Masjid Agung tertua di Cirebon. 2. Menggunakan kata kerja. Pula salah satu landmark Cirebon sebagai kota sultan ialah Keraton Kasepuhan. 3. Menggunakan kata yang bermakna denotif atau sebenarnya. Sunan Kalijaga dipercaya menjadi arsitek pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang memadukan gaya
Demak, Majapahit, dan Cirebon. Kata deskriptif yang bersifat faktual. Masjid yang masih berdiri kokoh ini memiliki manfaat sebagai saksi bisu penyebaran agama Islam di Cirebon. Demikian tadi materi tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan anak-anakku semua mudah dan mampu memahaminya, serta bisa menerapkan untuk menganalisis teks laporan hasil observasi yang lain dilihat dari struktur dan kebahasaannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.